Ya, baik anak-anak. Yuk, sebelum mulai pembelajaran hari ini, selamat datang yang sudah bergabung. Kita akan berdoa dulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Adelia. Yang keras ya, Naya. Ya, semuanya di off dulu mic-nya, tidak ada yang menyala kecuali Adel. Ayo kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran, ya. Yuk, ayo Adel. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Hari ini kami akan memulai pelajaran Tuhan hari ini. Tolong mudahkan pembelajaran ini, itu tentang pelajarannya. Dekatilah seluruh diri kami. Dekatilah kami dan sehat selalu. Dan berkati guru-guru kita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Sehat semua ya. Semangat. Ya, semangat ya hari ini. Ya. Baik. Kalian bisa mendengar suara ibu dengan jelas? Bisa? Oke, beri bagus ya. Memang ini internetnya kadang lep-lepan ya anak-anak nih. Kadang ada, kadang bagus, kadang kurang. Nah, jadi ya sudah. Tapi nggak apa-apa, selama kalian masih bisa mendengar suara ibu, kita masih bisa lanjutkan ya. Baik, kita absen dulu. Adel tadi sudah hadir ya. Queenie sudah hadir? Queenie belum ya. Kevin, Megan, Angel belum nampak ya. Azara? Tadi suaranya putus. Azara? Belum. Pandu tidak bisa. Ray, Sarah, Echa dan Kalista belum ada ya, belum hadir ya. Baik, yang lainnya Ibu lihat sudah ada, sudah hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia, peta pikiran ya, dan PLH nih. PLH kita mau ulangan bukan? Oh ya, nanti seperti biasa di hari Jumat kalian akan latihan tema 8 ST3 latihan online untuk persiapan ulangan hari Senin ya. Nanti Ibu akan bagikan linknya setelah kita Google Meet. Ya, baik. Itu siapa yang mic-nya menyala ya? Kita gantian bicara ya. Ya baik, sekarang kita mulai saja bahasa Indonesianya. Kemarin terakhir itu kita membahas tentang apa, siapa yang masih ingat? Tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, Bu. Ya betul, itu adalah IPS-nya ya. Pinter Jojo, terima kasih sudah mengingatkan. Untuk bahasa Indonesianya waktu tema 8 ST2 itu tentang apa ya? Ayo ingat-ingat. Tentang apa anak-anak? Bukan skema.
Tentang apa? Tentang latar. latar. Ekonomi. Bukan, tentang latar tempat, latar waktu, sifat tokoh, amanat. Memang tidak dituliskan kayaknya ya di catatan ya, bahasa Indonesianya ya. Karena memang itu pengulangan sifatnya. Dan nanti untuk latihan kita hari ini bahasa Indonesianya juga akan Ibu berikan soal mengenai latar, watak, amanat seperti itu. Ya, nanti kalian akan diberikan bacaan atau paragraf. Baik. Sekarang coba kalau anak-anak buka halaman 100. Dari buku paket halaman 100 ya. Proses. Yo. Halaman 100. Koko. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Di off dulu mic-nya. Nanti kalau Ibu meminta kalian berpendapat, Ibu tunjuk, Ibu sebut namanya baru kalian boleh nyalakan mic-nya ya. Supaya kita bisa bergantian bicara. Baik, sudah dibuka halaman 100. Kita lihat judulnya apa ya? Ya, baik. Coba Ibu tanya sama Nova. Nova, judulnya apa yang halaman 100? Air untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, betul. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Nih, tugas yang Ibu berikan adalah melengkapi peta pikiran halaman 102. Tadi teman kalian ada yang sudah membuat ya. Bagus. Miko. Awalnya Ibu mau jelaskan dulu mengenai peta pikiran itu, tapi kalian tampaknya sudah pernah membuat ya peta pikiran ya? Sudah pernah? Sudah, Bu. Ya, berarti di sini apalagi di halaman 102 ini sudah ada skemanya ya. Sudah ada diagramnya, jadi kalian tinggal melengkapi saja dari bacaan yang ada di halaman 100. Nah, anak-anak, dalam sebuah peta pikiran itu kalian tidak perlu menuliskan secara lengkap, selengkap-lengkapnya sampai titik koma, tidak perlu. Dalam peta pikiran itu kalian hanya menuliskan intinya saja. Peta pikiran itu tujuannya adalah untuk membimbing kita memahami sebuah konteks atau materi bacaan. Itu adalah tujuannya. Nah, di sini adalah ada bacaan tentang air untuk kebutuhan sehari-hari. Ada apa sebenarnya di dalam bacaan ini? Kalian buat secara singkat ya di dalam peta pikiran. Sekarang coba kita baca 1 menit, bisa? Dalam hati? Baca cepat. Halo? Masih bisa dengar suara Ibu? Ya, baik. Yuk, sekarang kita baca ya 1 menit saja dalam hati. Kita baca cepat. Yuk. Ibu sambil bimbing ya. Di sini ada air laut, dibahas air laut. Lalu untuk apa saja? Lalu di sini ada persyaratan air bersih. Ada beberapa hal. Ini sebenarnya bacaannya, materinya tentang IPA, tapi untuk memahaminya kalian bisa belajar membuat peta pikiran, ya. Ada 3 syarat ternyata anak-anak untuk persyaratan air bersih yang bisa digunakan. Ya. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Baik.
Coba kita baca dengan lantang. Coba Jojo dulu. Iya, betul, ada siaran. Yo, Jojo baca dari awal. Bagian mana, Bu? Halaman 100. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut rasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut rasa asin. Sebagian besar, 97% air menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Ya, baik. Persyaratan air bersih. Ya, stop dulu. Gantian Jojo. Ya, coba sekarang kalau yang perempuan suaranya bisa keras siapa ya? Perempuan, Angela ya, Angela. Ya, Bu. Angela tolong baca ya, tapi secara singkat saja. Yuk, persyaratan air apa saja? Baca yang keras ya. Yuk, mulai. Persyaratan Air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Persyaratan secara fisik tidak perlu apapun. Suhu antara 10 sampai 25 Celcius sejuk, tidak meninggalkan endapan. Syarat kimiawi, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Cukup yodium, pH derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Syarat mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Baik, cukup. Terima kasih Angela. Bagus sekali ya, keras suaranya. Nah, di sini dari yang sudah dibacakan Jojo dan Angela, ini kalian sudah bisa mendapatkan intinya dari 2 orang yang sudah membacakan. Yang tadi dibacakan Jojo mengenai apa? Ada yang mau? Ya? Air laut dan air segar yang Bagaimana? mengenai air. Intinya yaitu mengenai air. Nah, di sini ada 2 jenis air, ada air laut dan air yang bisa digunakan untuk keperluan dan kebutuhan, ya. Itu yang dibacakan oleh Jojo. Ingat baik-baik. Itu nanti akan berhubungan dengan peta pikiran yang akan kita buat, ya. Lalu tadi yang sudah hari-hari. Ya, betul. Nah, tadi yang dibacakan oleh Angela yaitu mengenai persyaratan air yang bisa digunakan oleh kita. Ada 3 jenis syaratnya. Ada syarat fisik, kimia, dan mikrobiologi. Syarat-syaratnya apa saja yang termasuk di dalamnya kalian tadi sudah baca dan nanti kita bisa pelajari lagi. Nah, baik. Yang terakhir ini ya, di sini Bu Sari saja yang bacakan supaya kalian bisa mengira atau memahami apa sebenarnya inti yang mau disampaikan di sini ya. Di sini masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Bisa diambil dari sungai atau sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai itu kemudian disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Lalu ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Air kemudian dipompa
melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Nah, mungkin ini adalah yang dimaksud dengan air PDAM itu ya anak-anak ya. Sumber air lain didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Sekarang kita tidak perlu ini lagi nih Mbak ya, kalau sumur itu kan biasanya pakai timba begitu ya, kerekan ya. Waktu dulu ibu kecil masih sempat mengalami itu, ngerek timba. Mau mandi harus nimba dulu, nimba air. Sekarang kalian tinggal buka ya, buka keran, nggak nimba. Tapi seru loh, itu pengalaman menarik. Nah, kalau sekarang kita bisa menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat lain di rumah. Nah, yang tadi ibu bacakan itu tentang apa ya? Mudah anak-anak? Mengenai apa? Ayo, ada yang mau berpendapat? Ayo, jangan ragu-ragu. Tentang air. Coba yang belum ada suaranya, ibu pengen dengar suaranya Joseph. Tentang apa Joseph? Senyum aja Joseph nih. Yang lain ada yang tadi menyimak nggak sayang? Joseph? Nyimak ya, tapi bingung mungkin ya. Ada yang tahu, ada yang mau berpendapat, nggak apa-apa, salah. Ya, Bu. Ya, boleh Jojo lagi, boleh. Sumber air bersih yaitu sumur, Bu. Sumber air bersih adalah sumur, oke. Bisa. Yemima, coba tadi Yemima sudah dinyalakan. Silakan Yemima. Ya. Sumber air bersih. Ya, betul sekali Yemima. Ya, tadi Jojo juga betul. Yemima betul sekali ya. Tadi yang ibu bacakan itu intinya itu mengenai sumber-sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini bisa dari sungai tadi ya, dari sumur, kemudian disimpan tadi ya, diceritakan di situ disimpan dalam bak penampung, kemudian diberikan zat apa tadi namanya? Obat apa namanya? Gas klorin, Bu. Ya, gas klorin. Ya, baik. Hebat anak ibu ya. Ya, baik. Sekarang kita lengkapi yang coba buka halaman 102. Di situ ada perintahnya ya, informasi. Ya, oke, baik. Informasi penting apa yang dapat kamu temukan pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari? Informasi penting apakah? Perlukah kalian menuliskan semuanya? Perlu tidak? Tidak usah, Bu. Tidak usah, ya. Jadi tadi yang ibu bilang, apa yang tadi dibaca oleh Jojo, apa yang tadi dibaca oleh Angela, apa yang tadi dibaca oleh ibu itu mengenai apa? Nah, itulah saja yang kalian perlu tuliskan dalam skema atau peta pikiran di halaman 102. Ya, anak-anak ya. Coba di sini ada 4 kotak nih di halaman 102. Kotak yang pertama kita bisa isi tentang apa tadi yang dibacakan oleh Jojo, yaitu mengenai air. Jenis asin dan air. ya, jenis-jenis air, ada air yang asin, ada air yang bisa dikonsumsi. Ya. Baik. Yang kedua, kotak yang kedua kita bisa isi apa? Peta pikirannya. Ya, syarat-syarat air. Nanti kalian bisa tuliskan secara fisik, secara kimia, dan secara mikrobiologi. Baik. Lalu kotak yang keempat, yang ketiga tentang apa? Sumber
sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan itu dari apa saja? Ya, betul. Nah, sekarang coba kotak yang keempat kita bisa tuliskan apa coba? Ada informasi penting satu lagi yang kalian lupa. Yang belum disebutkan. Tentang apa coba? Koko? Menggunakan sanyo, Bu. Menggunakan sanyo. Kalau itu caranya ya Jojo, itu bisa termasuk ke dalam sumber-sumber cara mendapatkan air. Nah, ini kotak yang keempat bukan yang itu. Tapi yang mana coba? Air sumur. Vian mau berpendapat? Kegunaan air, Bu. Kegunaan air, ya betul. Ini yang lainnya silent aja nih, Jojo aja nih kayaknya yang ikut gomit ya. Yang lainnya bobo ya. Ya betul ya anak-anak. Ayo lebih aktif, lebih semangat dong. Nih betul ya. Jadi yang kotak keempat itu bisa kita isi dengan kegunaan air. Manfaat air itu ada banyak sekali dan bisa digunakan oleh individu, bisa untuk perorangan, bisa untuk kegiatan industri, pertanian, ya. Itu di kotak yang keempat. Baik, sudah paham mengenai skema atau peta pikiran, bagaimana cara membuat peta pikiran? Sudah paham anak-anak? Paham. Sip, good, very good. Bagus ya anak-anak. Ini sangat dibutuhkan nanti ketika kalian harus membaca satu buah buku, ya, atau satu buah cerita yang banyak. Itu nanti kalian atau memahami sebuah alinea itu akan sangat bermanfaat. Kalau kalian harus menghafal banyak, itu kalian bisa buat peta pikirannya supaya, oh iya saya ingat saya pernah buat satu kalimat ini, itu akan bisa membantu kalian dalam berpikir dan mengingat. Nah, halaman 102 ini Ibu minta kalian buat dalam buku tema dengan rapi, karena Ibu harus baca. Boleh diwarnai dengan warna yang berbeda di setiap kotaknya. Tapi gunakan warna yang lembut ya. Tidak pakai warna coklat. Nah, gimana Ibu bisa baca tulisanmu? Ya, gunakan warna yang lembut saja dan tidak perlu tebal, nggak apa-apa. Pokoknya ada yang membedakan kotak 1, 2, 3, dan 4. Bisa ya anak-anak? Bisa. Ya, baik. Siap laksanakan. Sip. Nah, sekarang sedikit saja karena sudah siang juga ya. Sedikit lagi nih tentang PLH. Hari ini kan kita ulangan tentang hewan langka ya. Sudah dibaca anak-anak? Hewan langka sudah dibaca? Ya, baik. Kemarin kita sudah latihan tentang hewan langka bukan? Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang kita mau ulangan. Ulangannya tidak hanya 10 soal saja. Kalau kemarin latihannya ada 20 soal, sekarang ulangannya hanya 10 soal saja. Ingat, mengisi Google Form hanya cukup 1 kali. Ya, tidak mengambil nama teman, tidak mengerjakan 2 kali, ya. Berusahalah untuk jujur. Kalau ulangan boleh lihat ke catatan tidak? Tidak ya, walaupun hanya kalian di rumah. Ya, walaupun kalian di rumah tetap kerjakan sendiri sebisamu, kan sudah disuruh belajar tadi. Waktu belajarnya tadi cukup lama ya, 1 jam kan? Ya, 1 jam lebih. Nah, kalau misalnya kalian merasa belum cukup mengerti atau belum cukup ingat, masih lupa-lupa, boleh dibaca lagi, boleh mengerjakannya nanti mungkin 15 menit lagi masih boleh. Ibu tunggu sampai nanti siang, ya. Pokoknya ingat tidak mengerjakan 2 kali.
Baik, terima kasih yang sudah hadir untuk Google Meet kita pada hari ini. Ibu bangga dengan kalian semua. Tetap semangat ya. Semoga kita semua terus sehat. Setelah ini Ibu akan bagikan link soal latihan tema, lalu kalian mengerjakan bahasa Indonesia. Setelah itu kalian mengerjakan ulangan PLH-nya. Ya, jangan lupa foto kegiatan kalian hari ini dikirimkan. Lalu foto apa tadi? Skema atau peta pikirannya ya. Jangan lupa juga di foto sama ke Ibu dikirimkan. Baik, selamat pagi. Senang sekali bertemu kalian. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Ya, semoga bisa bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Sampai bertemu kembali. Ya, dadah. Coba tangannya dilambai-lambaikan biar bisa kelihatan. Dah.